Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bentar. Sip. Kita mulai perkuliahan hari ini ya teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar pendekatan data pasar. Nah, ini adalah outline kita belajar hari ini. Nah, jadi sebenarnya kita udah mulai masuk nih ke penilaian yang sesungguhnya. Di penilaian itu ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan perbandingan data pasar, atau kita menyebutkan kadang-kadang pendekatan data pasar, ada pendekatan biaya, dan ada pendekatan pendapatan. Nah, untuk setiap pendekatan ini, di dalamnya ada metode-metode yang digunakan. Seperti itu. Nah, untuk pendekatan data pasar sendiri ada 3 metode, yaitu metode tambah kurang, metode jumlah rupiah, dan metode persentasi. Nah, jadi nanti pertemuan minggu depan libur kan ya. Jadi per 2 minggu ke depan kita akan belajar pendekatan pendapatan, lalu pendekatan biaya, pendekatan pendapatan, lalu kita belajar laporan penilaian, yang terakhir ada review dan kuis seperti itu. Nah, pendekatan data pasar atau kita menyebutnya market data approach itu sebenarnya apa sih? Wait. Ya. Nah, jadi pendekatan data pasar adalah pendekatan penilaian yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang sejenis dan sebanding dengan objek penilaian yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian. Kuncinya adalah yang dipakai adalah bisa data transaksi atau data penawaran. Default-nya objek penilaian kita itu adalah data transaksi. Artinya pada saat teman-teman apabila data pembandingnya adalah data transaksi, berarti tidak perlu lagi penyesuaian jenis data. Tapi apabila teman-teman menggunakan data penawaran, maka teman-teman perlu menyesuaikan jenis datanya. Kalau dari data penawaran ke data transaksi, plus apa minus? Plus apa minus? Data penawar. Nah, kalau misalnya data objek penilaian kan harusnya data transaksi kan. Kalau misalnya teman-teman dapat data pembandingnya data penawaran, maka untuk biar jadi data transaksi, dia di plus apa di minus penyesuaiannya? Ada yang tahu? Di plus mungkin, Bu. Di minus. Di minus. Kenapa? Karena data penawaran itu biasanya lebih tinggi dibandingkan data transaksi. Misalnya, orang mau jual rumah harganya 1 miliar. Biasanya terjualnya di bawah 1 miliar. Misalnya terjualnya 950 juta atau 980 juta. Artinya, pada saat teman-teman punya data perbandingnya ada data penawaran, maka biar dia sama menjadi data transaksi, maka dia harus di minus. Kenapa? Karena data penawaran lebih besar, biar lebih kecil harus di minus. Gitu ya konsepnya ya untuk jenis data. Ada yang mau ditanya nggak untuk jenis data? Default-nya harus data transaksi. Jadi kalau misalnya data pembandingnya data transaksi, berarti dia penyesuaiannya plus atau minus? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Oke, sip. Berarti udah ngerti ya. Nah, data pembandingnya itu harus sejenis atau sebanding. Sebanding itu apa sih? Sebanding itu sama persis plek, tiplek, tiplek. Jadi kalau misalnya biasanya hanya sebatas apabila objek penilaiannya itu apartemen atau rumah yang berada di dalam suatu klaster. Kenapa? Karena mungkin teman-teman bisa dapat data pembanding yang sama persis dari luas tanahnya, luas bangunannya sama, bentuknya sama, dibangunnya juga tahun yang sama. Nah, seperti itu. Mungkin perbedaannya hanya di jenis datanya. Misalnya teman-teman dapatnya data transaksi, berarti untuk apartemen atau rumah yang sudah terjual, atau rumah tersebut masih dalam proses penawaran, berarti teman-teman dapatnya data penawaran. Seperti itu. Itu mungkin penyesuaiannya hanya di situ aja, sama penyesuaian waktunya kapan. Penyesuaian waktu itu pasti positif ya. Kenapa? Karena teman-teman cuma boleh ngambil data pembanding, yaitu data jual beli yang terjadi sebelum tanggal penilaian atau data penawaran yang pertama kali diposting
sebelum tanggal penilaian. Nggak boleh ngambil data pembanding yang jual belinya terjadi setelah tanggal penilaian atau data penawarannya setelah tanggal penilaian. Misalnya, data tanggal penilaiannya tanggal 1 Januari 2020, berarti teman-teman harus nyari data sebelum 1 Januari 2020. Jikalau teman-teman dapat data penawaran di internet yang ditawarkan setelah 1 Januari 2020, maka teman-teman nggak boleh pakai data tersebut. Gitu ya. Dan dalam data pasar itu, teman-teman akan melakukan proses perbandingan, lalu disesuaikan. Disesuaikan dengan objek yang akan disesuaikannya adalah objek pembanding agar kondisi objek pembanding sama dengan objek penilaian. Seperti itu konsepnya. Jadi caranya adalah pertama melakukan perbandingan antara properti yang mirip yang telah terjual atau masih dalam proses penawaran dengan properti objek penilaian. Yang kedua, dilakukan identifikasi atas objek pembanding tersebut untuk dibandingkan, dan yang terakhir adalah dilakukan penyesuaian atas harga jualnya, juga atas kondisi-kondisi lainnya seperti faktor-faktor penyesuaiannya. Dalam hal ini ada faktor penyesuaian jenis data, jenis hak atas tanah, penyesuaian waktu, dan lokasi dan fisik. Seperti itu. Nah, ini adalah prinsip-prinsip penilaian yang Bentar ya. Oke. Ini adalah prinsip-prinsip penilaian yang mempengaruhi pendekatan data pasar. Jadi, di sini ada 5. Substitusi, permintaan dan penawaran, keseimbangan, eksternalitas, dan highest and best use. Highest and best use itu pasti ada di semua pendekatan, karena pada dasarnya kita itu harus highest and best use. Kalau misalnya objek penilaian kita nggak highest and best use, artinya teman-teman harus mencari data pembanding dibikin se-nggak highest best use dari data penilaian. Seperti itu. Dari objek penilaian maksudnya. Jadi misalnya objek penilaiannya itu adalah rumah residensial di Jalan Bintaro Raya. Jalan Bintaro Raya itu peruntukannya adalah untuk komersial. Artinya secara peruntukan dia nggak highest and best use kan, secara legality. Secara legalnya kan ada highest and best use, ada 4 kan. Secara legal berarti dia nggak highest and best use. Kenapa? Karena dia bangun rumah di wilayah komersial. Oke. Nah, boleh nggak sih? Ya boleh, tapi berarti dia nggak HBU. Berarti teman-teman harus cari data pembanding juga rumah yang dibangun di jalan utama yang harusnya peruntukannya untuk komersial tapi dibangun rumah. Misalnya mungkin teman-teman cari rumah di jalan di BSD yang jalan utamanya yang peruntukannya komersial tapi dibangunnya rumah. Nah, seperti itu. Jadi disamakan kondisi ke-HBU-annya dengan objek penilaian. Seperti itu. Nah, yang pertama adalah substitusi. Pada dasarnya prinsip substitusi adalah kita nggak mau bayar uang atau harga yang lebih mahal untuk properti atau rumah dengan bentuk yang sama. Misalnya dalam satu klaster ada rumah yang dijual 3, yang sedang ditawarkan untuk dijual 3. Rumahnya tipenya sama, bentuknya sama, luasnya sama persis, yang satu dijual 500 juta, yang satu 550 juta, satu 525 juta. Teman-teman pasti akan milih yang 50 juta. Nah, seperti itu. Nah, prinsip substitusi inilah yang dijadikan dasar bahwa untuk mendapatkan suatu nilai pasar dari suatu objek penilaian, maka boleh dengan cara mencari objek pembanding lainnya yang sebanding atau sejenis. Seperti itu. Yang kedua adalah permintaan dan penawaran. Kenapa? Karena permintaan penawar ini yang membentuk harga dari suatu transaksi jual beli. Sedangkan untuk pendekatan data pasar ini kita defaultnya adalah sebenarnya data transaksi. Kalaupun misalnya data penawaran bisa digunakan, maka dia harus di-adjust seperti ini. Seperti itu. Ini boleh dibaca ya. Nah, yang ketiga adalah prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan ini juga adalah prinsip yang nantinya menentukan adanya permintaan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di mana permintaan nanti mempengaruhi si harga pasar. Nah, seperti itu. Yang keempat adalah eksternalitas. Eksternalitas ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai suatu properti, di mana faktor-faktor tersebut adalah merupakan faktor-faktor yang teman-teman nantinya harus adjust.
gitu. Jadi item-item yang harus di-adjust itu bisa berupa faktor-faktor. Faktor-faktor penyesuaiannya itu kalau di Indonesia biasanya untuk khususnya di DJP untuk ngitung biasanya kita pakai data penyesuaian jenis data, waktu transaksi, terus hak atas tanah, lalu nanti ada faktor fisik dan lokasi yang harus teman-teman adjust seperti itu. Nah, kenapa itu dianggap yang paling mempengaruhi kalau di Indonesia seperti itu? Mungkin, nah kalau misalnya teman-teman kalau yang maksudnya faktor lain boleh Bu, boleh selama faktor tersebut nggak teman-teman karang. Jadi teman-teman cari jurnalnya faktor apa sih yang mempengaruhi. Misalnya nih di Indonesia itu kalau nggak salah udah ada orang yang bikin jurnal sekitar 11 apa 21. Misalnya ada banjir, ada apa. Cuman kan kalau misalnya objek penilaian kita ada di puncak, ngapain faktor banjir dimasukin? Mereka nggak mungkin banjir di sana. Kecuali misalnya objek residensialnya ada di Jakarta Utara, di Tanjung Priok, di mana banjir sangat mempengaruhi. Nah, itu dianggap bisa dimasukin. Yang masuk di DJP itu adalah faktor-faktor yang sangat umum, yang paling dianggap paling mempengaruhi. Tapi kalau misalnya untuk di tempat-tempat yang kira-kira teman-teman tahu itu faktor yang paling mempengaruhi, selama dia ada, udah dikaji orang, ada di jurnal, itu boleh teman-teman masukin, ditambahin, kayak gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut, jadi sebenarnya di JP sendiri untuk faktor-faktor penyesuaian itu ada di SE 14 tahun 2020. Boleh teman-teman catat, SE 14 tahun 2020. Nah, sebenarnya di situ sudah dijelaskan sampai bagaimana cara menentukan penyesuaiannya. Jadi jumlah persentase penyesuaiannya itu dikasih tahu caranya kayak gimana. Cuman memang untuk di semester ini teman-teman nggak akan belajar sampai mengetahui angka persentase penyesuaiannya. Jadi masih given. Jadi sekarang di semester ini teman-teman di given misalnya nih, oh ya jadi dari harga penawaran ke harga jual beli itu 5% ya gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat data penawaran berarti teman-teman harus minus 5%. Nah, 5%-nya itu masih di given di semester ini. Nanti untuk di semester depan di mata kuliah penilaian properti residensial, 5%-nya itu teman-teman harus cari. Tapi kalau teman-teman mau baca dari sekarang, bagaimana caranya, teman-teman boleh buka di SE 14 itu. Dia di situ ada berbagai macam caranya, ada tekniknya bagaimana untuk dapat 5%-nya, gitu ya. Terus nanti di akhir kuliah pun saya akan kasih kertas kerja, tapi kertas kerja yang lebih simpel dibanding SM14. Itu boleh teman-teman baca juga untuk cara menentukannya. Kemungkinan besar sih harusnya kalau sesuai RPS, teman-teman nggak diminta untuk tahu caranya bagaimana, berapa angkanya. Semuanya akan given. Seperti itu. Tapi saya nggak tahu kalau tiba-tiba dosen doskonya visioner ke depan, tiba-tiba disuruh, ya pakai cara waktunya gimana. Nah, kalau misalnya kayak gitu ya teman-teman at least dari yang nanti KKP saya bagi itu harusnya udah bisa menjawab karena itu lebih simpel dari SM14 tapi untuk cara mudahnya ada di situ. Cara lebih simpelnya gitu ya. Nah, kalau saya mau lihat di sini, jika bisa diketahui nilai A 500 juta, menurut teman-teman berapa nilai B, C, D, E? Lebih kecil atau lebih besar dari nilai A? Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat? Kalau nggak ada kita bahas ya. Ini udah mau liburan 2 minggu apa ya? Masih minggu depan, guys. Jadi kita coba ulas. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ditanya, menurut teman-teman mana sih nilai yang lebih besar, B, C, D, atau E? Ya tergantung. Kenapa? Karena kan penyesuaian bisa macam-macam. Untuk fisik dan lokasi aja di sini mungkin yang pertama bisa aksesibilitas. Kalau misalnya dilihat dari aksesibilitas, si A ini dia punya 2 akses. Si B ini dia juga punya 2 akses, tapi dia tusuk sate nih. Walaupun punya 2 akses sama dengan A, tapi pasti A lebih memiliki nilainya lebih besar dari B kalau dari sisi aksesibilitas. Karena walaupun dia ditusuk sate, dia punya resiko lebih tertabrak. Bukan karena, kenapa sih orang bilang tusuk sate itu nggak bagus, bukan dilihat dari feng shui ya. Kalau misalnya dari itu, karena dia punya resiko lebih tinggi untuk ditabrak mobil atau apapun bisa nabrak langsung rumahnya gitu. Beda sama halnya seperti ini. Nah, yang ketiga adalah C. Dari sisi aksesibilitas, C itu hanya punya 1 akses. Tapi dibandingkan D, sebenarnya C lebih punya akses karena D di ujung. Yang pasti C sama D, kalau dari sisi aksesibilitas nilainya lebih kecil dari A. Oke. Nah, kalau yang E juga, walaupun dia punya 2,
tapi ini di ujung juga, jadi masih lebih tinggi aksesibilitas B dan A. Itu dari sisi aksesibilitas. Aksesibilitas adalah salah satu faktor penyesuaian ya. Nah, misalnya faktor penyesuaian yang lainnya adalah privacy. Kalau misalnya di Indonesia, privacy itu menjadi salah satu faktor penyesuaian, tapi di DJP itu nggak dimasukin karena mungkin persentasenya tidak sebesar yang lain. Privacy nggak semua orang butuh privacy itu kan, seperti itu, hanya orang-orang tertentu. Tapi kalau dari sisi privacy, pasti nilai B, C, D, E itu lebih tinggi dibanding A. Nah, sedangkan kan untuk nilai di ujungnya nanti, itu kan faktor penyesuaian itu kan kita tambahin semua plus minusnya. Jadi ada kemungkinan B itu bisa lebih besar atau lebih kecil, karena kan ada faktor penyesuaian lainnya. Tapi kalau dilihat dari dua sisi, dari sisi aksesibilitas aja, berarti A itu emang lebih tinggi. Tapi kalau dari sisi privacy, yang paling tinggi adalah di D, misalnya seperti itu, gitu ya. Lanjut. Nah, pendekatan data pasar biasa juga kita sebutkan sebagai sales comparison method atau direct market comparison method. Itu dilakukan dengan cara membandingkan secara langsung properti yang akan dinilai dengan properti yang sejenis dan sebanding. Yang prasyaratnya adalah, prerequisite-nya adalah, nah, properti itu harus punya peruntukan yang sama. Kalau misalnya teman-teman yang dinilai itu adalah rumah residensial, maka teman-teman harus cari objek pemandangnya juga residensial. Jangan cari rumah kos, jangan cari ruko, jangan cari Alfamart. Ya sama-sama rumah lah, peruntukannya harus sama. Kalau misalnya objek pembandingnya itu adalah rumah kos, maka teman-teman cari juga objek pembandingnya kosan juga gitu loh. Oke, terus data yang tersedia cukup banyak. Dalam hal ini adalah teman-teman yang akan harus dicari adalah data pembanding yang letaknya paling dekat dulu nih sama objek penilaiannya. Kalau di kelurahan itu nggak ada, pindah ke kecamatan. Kalau nggak ada, pindah ke kota. Kalau nggak ada, pindah kota lain, tapi yang kondisi kotanya tuh mirip sama kota dari objek penilaian itu sendiri gitu. Terus properti yang dinilai punya banyak kesamaan dengan data. Kalau sebanding udah pasti mirip kan. Kalau misalnya sejenis, peruntukannya sama, tapi kondisi lainnya, fisik dan lokasinya mirip, lumayan mirip dengan objek penilaian, seperti itu. Data yang tersedia relatif baru, disarankan sih 1 tahun sebelum tanggal penilaian. Jadi data-data yang teman-teman data transaksi atau data penawarannya atas dari objek pembandingnya, at least 1 tahun sebelum tanggal penilaian. Kalau misalnya untuk objek-objek khusus seperti SPBU, yang jarang banget terjadi jual beli, atau misalnya untuk perkantoran, untuk mall, itu boleh pakai 2 tahun sebelumnya, kayak gitu ya. Selanjutnya, ini adalah metode dari pendekatan data pasar. Ada 3 pendekatan data pasar, ada 3 metode, yaitu metode tambah kurang, metode jumlah rupiah, dan metode gitu. Dulu ya? Oke. Duh, maaf ya. Ya. Nah, jadi dia ada 3 metode, yaitu metode tambah kurang, metode jumlah rupiah, dan metode persentase. Yang pertama adalah metode tambah kurang. Ibu, ada Thanos. Oh, ada Thanos, Bu. Sebentar ya. Tadi coba ada. Oke, kita mulai lagi ya. Nah, sekarang si Bani sampai ganti nggak jadi Thanos. Nah, jadi yang pertama adalah metode tambah kurang, yaitu adalah apabila, metode tambah kurang ini hanya bisa digunakan oleh objek penilaian yang sebanding. Artinya objek tersebut benar-benar mirip, sama. Jadi misalnya kalau apartemen, unitnya sama, luasnya sama, luas tanah, luas bangunannya sama, atau rumah di klaster, dia tipenya sama. Misalnya tipe A berarti kan tanah, luas tanahnya sama, luas bangunannya sama kan. Nah, itu bisa dipakai metode tambah kurang. Kenapa? Karena si faktor penyelesaian itu dia bikin lamsam. Langsung dibundling jadi satu. Kayak gitu. Ini contohnya. Nah, ini contohnya misalnya nih, ini adalah subjek penilaiannya, ini adalah data pembanding 1, data pembanding 2, data pembanding 3. Nah, teman-teman dapat nih 3-tiganya data transaksi, oke? Data transaksi yang pertama data transaksinya 100.000, kedua 120.000, ketiga 110.000. Nah, teman-teman adjust misalnya, karena kan dia objeknya sebanding, berarti sama persis kan. Mungkin bedanya nih, di carport yang objek penilaian
objek penilaiannya itu dia dari semen. Oke, sorry. Dia pakai paving block objek penilaian kita. Terus di sel 1 di data pembanding yang pertama itu objek penilaian di data pembanding yang pertama carportnya itu terbuat dari semen. Otomatis dia harus di plus dong. Ya kan? Kan kondisi semen objek penilaiannya dia pakai paving block. Terus objek pembandingnya pakai semen, harus di plus apa di minus? Masih bingung? Kalau misalnya nih, cara plus minus itu begini. Yang harus kita bandingin itu kan objek pembandingnya. Dibandingkan ke siapa, yang dibandingkan ke siapanya itu objek penilaiannya. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, kita kasih dia plus pada saat objek pembandingnya, kondisinya dianggap tidak lebih baik dibandingkan dengan objek penilaian, berarti lebih buruk. Jadi pada saat objek pembandingnya lebih buruk dibanding objek penilaian, biar dia kondisinya sama, dia harus di plus dong. Sampai sini dapat? Dapat, Bu. Sama. Yang kedua, apabila objek pembandingnya lebih bagus dibanding objek penilaiannya, berarti dia harus minus dong, biar dia kondisinya jadi sama dengan objek penilaian. Jadi tujuannya, yang defaultnya itu adalah objek penilaiannya seperti apa. Makanya di tahapan penilaian yang pertama adalah identifikasi objek penilaian, identifikasi permasalahan. Kenapa? Berarti teman-teman harus mengidentifikasi dulu deskripsi tapak sama deskripsi bangunan dari objek penilaian. Itu adalah untuk sebagai acuan untuk si data pembanding itu harus di plus atau di minus, gitu ya. Misalnya nih, saya asumsiin objek penilaian kita itu adalah rumah tipe A, carport itu terbuat dari paving block. Oke, ternyata di objek pembanding yang pertama dia carportnya terbuat dari semen, otomatis dia harus di plus. Biar dia kondisinya sama dengan paving block. Si semen itu biar jadi paving block harus di plus dong. Kayak gitu. Terus yang objek kedua sama objek kedua itu harus ini dia di minus, artinya kalau di minus objek pembandingnya lebih bagus dibandingkan objek penilaiannya. Benar nggak? Nah, berarti ini kemungkinan carportnya terbuat dari keramik, misalnya kayak gitu. Terus yang objek ketiga, dia di plus. Berarti kalau di plus, objek pembandingnya lebih jelek dibandingkan yang pertama. Berarti dia harus di plus. Mungkin ini posisinya adalah dia udah di hot mix, bukan di semen. Kalau di semen kan plusnya harus 12.000, kalau di hot mix 105.000 lah untuk sampai paving block. Ini rupiah, itu dihargain dengan berapa biaya yang harus teman-teman habiskan untuk menyamakan kondisi dengan objek penilaian. Kayak gitu. Ada yang mau ditanya nggak? Untuk plus minus method. Ini nggak dipakai sih di Indonesia. Tapi konsepnya teman-teman harus tahu. Kayak gitu. Oke? Nah, setelah itu caranya adalah untuk mengetahui nilai objek penilaiannya adalah dari 112 ditambah 111 tambah 115. Boleh teman-teman average-in, itu adalah nilai dari objek penilaiannya. Jadi 112 tambah 111 tambah 115 berapa? 338. Benar ya? 338. 338 bagi 3 berarti sekitar 113 kurang dikit. Berarti nilai objek penilaiannya adalah 113 kurang dikit. Kayak gitu. Itu cara yang pertama adalah di average-in. Cara yang kedua adalah teman-teman bobotin. Ini kita coba dulu ke sini ya. Ini misalnya kayak tadi sama. Kalau dari sini berarti teman-teman bisa lihat teman-teman bisa lihat misalnya harga jual, ini adalah data pembanding 1, data pembanding 2, data pembanding 3. Kalau misalnya nilai indikasi properti 104, berarti ini minus 4 juta, yang ini minus 2 juta, berarti ini plus 4 juta. Di saat ini minus 4 juta, artinya kondisi data pembanding 1 itu lebih bagus dibandingkan, ini plus ya, ini plus 4 juta. Berarti kalau di plus 4 juta, berarti kondisi data pembanding 1 lebih jelek dibandingin objek penilaiannya. Oke. Yang kedua, berarti kondisi data pembanding kedua itu lebih bagus dibandingkan objek penilaian. Makanya dia harus di minus, jadi minus 2 juta jadi 106. Yang ketiga, kondisi data pembanding 3 berarti lebih jelek dibandingkan objek penilaian. Makanya dia harus plus 4 juta biar jadi 102. Cara menghitungnya untuk nilai objek penilaian adalah bisa 3-3 ini langsung di average-in atau teman-teman bobotin. Bobotnya itu sebenarnya
Kalau misalnya nanti di semester berikutnya, teman-teman akan belajar cara ngebobotin. Itu pakai metode statistika. Kalau di sini teman-teman boleh ngasumsiin aja kira-kira objek mana sih yang paling dianggap paling mirip, maka dikasih persentase yang paling banyak. Yang penting jumlah persentasinya harus 100%. Kalau paling gampang, ya teman-teman average-in aja. Kayak gitu ya. Nah, yang kedua ini adalah metode jumlah rupiah. Jumlah rupiah itu bedanya sama yang tadi adalah ini digunakan untuk properti pembanding yang sejenis. Artinya sejenis berarti dia beda, banyak perbedaannya. Tapi peruntukannya sama. Jadi kalau misalnya dari residensial berarti juga objek pembandingnya residensial, tapi mungkin luas tanahnya beda, luas bangunannya beda, bentuk rumahnya beda, seperti itu. Lokasinya beda, aksesibilitasnya beda. Nah, teman-teman boleh pakai metode jumlah rupiah. Seperti itu. Nah, terus caranya adalah yang tadi saya bilang, kalau penyesuaian positif itu apabila properti pembanding memiliki kondisi yang lebih buruk dibandingkan properti yang dinilai. Sedangkan teman-teman kasih negatif apabila properti pembanding memiliki kondisi yang lebih baik dibandingkan properti yang dinilai. Penyesuaiannya dilakukan dalam rupiah. Nah, bedanya sama yang tambah plus minus adalah faktor penyesuaian itu di breakdown. Kalau tadi kan semuanya cuma tinggal satu kan. Nah, ini faktor penyesuaiannya ada banyak. Ada time adjustment, ada umur, ada kondisi, ada lot size, ada floor area, ada garasi, punya atau tidaknya garasi, sama kualitasnya. Seperti itu. Nah, posisinya adalah, ini adalah faktor penyesuaian di luar negeri. Di Indonesia nggak seperti ini. Nanti kita akan belajar di Indonesia seperti apa. Tapi kita contohin dulu yang di luar negeri ya. Nah, di luar negeri yang pertama adalah penyesuaian waktu. Penyesuaian waktu itu pasti positif, teman-teman. Kenapa? Karena data pembanding, data transaksi atau data penawaran untuk objek pembanding kan harus diambil sebelum tanggal penilaian. Otomatis dia pasti di plus kan. Misalnya nih, di setahun sebelumnya nilai jual beli itu 100 juta. Sekarang kan pasti 110 juta. Kan time value of money. Berarti dia pasti di plus. Plusnya pakai apa? Mostly paling gampang pakai inflasi. Jadi misalnya dianggaplah setahun misalnya inflasinya 6%. Berarti kan satu bulan tuh 0,5% kan. Nah, kalau 1,5% berarti kalau misalnya 10 bulan berarti dia harus plus 5%. 5% dirupiahin berapa? Nah, kalau di sini dia biasanya ini pakai rupiah. 12.000, 9.000, 9.000 seperti itu. Nah, terus bentar ya. Sebentar. Nah, seperti itu. Nah, baru kita sesuaikan jadi 108.300. Ini sih dianggapnya kalau teman-teman bisa melihat secara kasat mata kemungkinan besar sebulannya 1.000. Jadinya 12.000 itu mungkin 12 bulan, seperti itu. Terus kalau misalnya, sorry. Aduh. Nah, terus yang kedua, penyesuaian berikutnya adalah umur. Nah, properti itu kalau umurnya lebih banyak umurnya, tahunnya lebih banyak, berarti dia lebih bagus atau lebih jelek? Lebih jelek ya. Oke, berarti kalau misalnya ini 10 tahun, terus data pembanding satu itu tidak di-adjust, berarti logikanya dia juga umurnya 10 tahun. Ya kan? Terus kalau yang sel kedua dia di-adjust-nya di positif. Berarti artinya kalau positif, kondisinya objek penilaian itu lebih jelek. Astagfirullah kok. Bentar. Maaf ya.
iklan dulu sebentar. Nah, ya benar. Oke, nah kita balik lagi ya yang umur. Jadi kalau umur misalnya objek penilaiannya 10 tahun, kalau misalnya data pembanding itu nggak ada penyesuaian, artinya dia umurnya sama 10 tahun, oke? Nah, terus kalau misalnya yang data pembanding 2 itu dia di plus, artinya kondisinya pasti lebih jelek. Oke, kalau kondisi lebih jelek berarti umurnya lebih banyak. Berarti logikanya berarti data pembanding 2 itu umurnya lebih dari 10 tahun, makanya dia di plus. Jangan kebalik ya. Jadi kalaupun misalnya umurnya lebih banyak, teman-teman harus mikir, kalau umur lebih banyak tuh lebih baik atau enggak. Intinya adalah yang bisa bikin minus plus itu adalah kondisinya dia itu lebih baik atau lebih buruk dibanding sama objek penilaian. Kalau kondisinya lebih baik berarti harus minus. Kalau kondisinya lebih buruk berarti harus plus kayak gitu. Oke. Nah, terus yang ketiga ini dia di minus berarti kondisinya lebih baik dong. Kalau lebih baik berarti dia harusnya tahunnya di bawah 10 tahun umurnya. Gitu. Ada yang ditanya enggak? Kayak gitu, oke? Sama aja dengan kayak gini conditionnya itu dia good. Berarti kalau dia ditambah 4.800, it means dia data pembanding 1 itu lebih jelek di bawah good. Yang data kedua itu kondisinya good, data yang ketiga itu kondisinya not good, kayak gitu. Sama kayak lot size. Lot size itu teman-teman harus cek dulu, nih peruntukannya apa nih. Kalau misalnya ini peruntukannya misalnya untuk ruko dia punya lot 2.000 meter. 2.000 meter untuk ruko itu sebenarnya di daerah objek penilaian tersebut dia optimalnya di berapa meter sih? Misalnya optimalnya 2.000 meter. Oke, berarti 2.000 meter udah optimal. Berarti kalau misalnya dia optimalnya 2.000 sampai 4.000 meter, semakin gede semakin bagus. Oke, berarti kalau misalnya data pembanding pertamanya dikurangin, berarti kemungkinan dia di atas 2.000 meter tapi di bawah 4.000 meter, karena dia harus dikurangin. Kalau yang sel 2 berarti dia sama-sama 2.000 meter, yang ketiga berarti dia mungkin 3.000 meter, ini mungkin 4.000 meter, dia optimal, tapi 4.000 ini 3.000 meter, kayak gitu. Jadi harus dicek dulu, yang paling good condition-nya itu di berapa sih, sama kayak floor area-nya juga sama. Gitu. Terus kalau di garage, misalnya dia punya garage, dia berarti juga punya, ini nggak punya garage, berarti harus ditambah, dan ini dia nggak punya garage juga. Nah, kualitas, dia kualitasnya good, berarti data pembanding 1 kualitasnya good juga, data pembanding 2 kualitasnya good juga, data pembanding ketiga kualitasnya not good, makanya dia harus ditambah. Seperti itu. Nah, untuk adjustment-nya sama ini net adjustment yang setelah time adjusted sale price. Nah, adjusted sale price-nya dapat 3. Ini kalau misalnya teman-teman mau di average, boleh langsung di average, jadi dapatlah nilai indikasi pasar dari objek penilaiannya, atau boleh teman-teman bobotin. Nah, ini adalah yang misalnya di Indonesia penyesuaiannya ada waktu, lokasi, ukuran, kondisi secara umum, terus sama mutu bangunannya. Kondisi teman-teman bisa cek bahwa data transaksi atau data penawarannya adalah dia mungkin 5 bulan sebelum dari tanggal penilaian. Kalau yang ini data transaksi atau data penawarannya pada saat tanggal penilaian, makanya nggak ada adjust. Yang terakhir, data 3 adalah dia data transaksi atau data penawarannya mungkin 8 bulan sebelum tanggal penilaian. Yang untuk pertama itu lebih jelek, makanya harus di plus. Data kedua lokasinya sama dengan data dengan objek penilaian, makanya dia nggak ada adjust lokasi. Untuk ukuran, misalnya ukurannya dia objek penilaiannya rumah sederhana 40-80 meter. Nah, dia ukurannya 60 meter, berarti oke. Terus data satunya ternyata dia juga 70 meter, berarti nggak ada adjust. Yang kedua dia 80 meter, nggak ada adjust juga karena untuk rumah sederhana 40-80. Yang ketiga ternyata dia luas ukurannya seperti 100 meter, berarti di luar rumah sederhana, maka dia harus di minus. Kayak gitu. Kondisinya sama semua, oke. Berarti dia nggak ada adjust. Untuk mutu bangunannya, data pembanding yang satu, itu sama mutu bangunannya sama objek penilaian, jadi nggak adjust. Yang kedua itu lebih bagus, makanya harus di minus. Yang ketiga itu juga nggak ada beda, jadi nggak harus di adjust. Seperti itu total penyesuaiannya ini. Indikasinya nilai seperti ini. Yang pertama teman-teman bisa langsung di average. Kalau di average dapatnya 104 kan, atau teman-teman bobotin kayak yang pertama seperti ini. Persentase bobot ini akan teman-teman dapatkan caranya di semester berikutnya. Kalau sekarang, kalau harus teman-teman mau pakai bobot, berarti teman-teman asumsi aja kira-kira dari 3 objek itu mana yang dianggap paling mirip, dikasih bobot paling besar. Yang pasti total dari bobot
jumlah objek pembandingnya harus 100%. Objek pembanding kan minimal 3. Teman-teman bikin 4, mau 5 boleh. Kayak gitu. Itu untuk yang rupiah. Ada yang mau ditanya sebelum kita masuk persentase? Nah, untuk yang persentase itu sama aja kayak rupiah, tapi dia pakai persentase. Di Indonesia pakai ini. Dan mostly di luar negeri juga pakai ini. Jadi kalau rupiah kan sebenarnya kita susah nentuin berapa sih rupiahnya. Rupiahnya itu ditentukan dari berapa biaya yang harus kita keluarkan agar kondisinya sama dengan objek penilaian. Kan agak susah ya, tapi kalau persentase itu ada tekniknya memang pakai statistik, pakai result price. Nah, itu akan diajarkan semester depan. Untuk yang sekarang itu akan di-given berapa persentasenya. Atau teman-teman boleh asumsiin sendiri. Seperti itu. Yang ingat, kalau penyesuaian waktu pasti plus ya, karena kan data pembandingnya pasti sebelum objek penilaian. Jadi jangan sampai teman-teman kasih minus, pasti plus. 12%, 9%, 9%. Ini kemungkinan diasumsikan 1% itu nilai harga jual dari data penawaran dari tanggal data transaksi objek pembanding ke tanggal penilaian itu 1%. Nah, tapi kan kalau inflasi kayaknya nggak mungkin 12% setahun. Mungkin ini datanya udah 2 tahun sebelumnya. Diasumsiin misalnya setahunnya 6%, it means 1 bulannya 0,5%. Berarti ini bisa kita lihat bahwa ini mungkin datanya 2 tahun sebelumnya. Ini mungkin kalau 9% berarti dia 18 bulan sebelumnya, 18 bulan sebelumnya. Seperti itu. Jadi harus setiap 1 bulannya dia akan plus 0,5%. Kayak gitu. Paling gampang untuk penyesuaian waktu itu pakai inflasi. Tapi sebenarnya kalau di SM14 itu ada beberapa cara. Ada resale price, ada pakai pertumbuhan properti, ada terakhirnya pakai inflasi. Dan itu berjenjang. Jadinya kalau teman-teman nggak dapat data yang pertama, pakai data yang kedua. Kalau nggak dapat data ketiga, pakai pertumbuhan. Kalau nggak dapat pertumbuhan, pakai inflasi. Gitu. Inflasi paling kasar. Gitu. Dapat, terus nanti ini sama. Untuk plus minusnya caranya sama. Konsepnya adalah kalau objek pembandingnya lebih bagus, maka harus di minus. Kalau objek pembandingnya lebih jelek, maka harus di plus. Nah, cuma tinggal berapa persen sih plus minusnya. Untuk saat sekarang, teman-teman nggak usah mikirin berapa persennya, karena itu akan given, atau teman-teman asumsiin aja. Oke? Tapi nanti teman-teman boleh baca SM14 untuk pengetahuan aja caranya gimana, sama nanti saya kasih KKP untuk yang lebih lebih gampang dibanding SM14 seperti itu ya. Nah, ini caranya sama. Nah, ini sebenarnya cara penulisannya aja sih, bisa langsung kayak tadi. Ini tuh kan sebenarnya plus 5%, minus 1%, ini 0, ini 0, ini 0 penyesuaiannya, atau ini 0, 0, 0, 0, ini minus 2%, ini plus 8%, 0, minus 4%, 0, 0. Cara penulisan aja beda. Tapi kalau saya lebih senang cara penulisan kayak gini. Jadi udah selisihnya aja. Kalau ini kan udah langsung dihitung. Gitu. Nanti dapat nilai indikasi, sama nilai indikasi bisa teman-teman rekon. Bisa direkonsiliasi, di adjust, di average, atau dibobotin. Gitu ya. Nah, ini kelebihan sama kekurangan dari data pasar. Pendekatan data pasar, sederhana dan mudah dimengerti, dapat diterapkan untuk semua jenis properti, lebih objektif. Kalau income approach kan teman-teman harus bikin plan period, harus bikin 5 tahun ke depan kira-kira dapat pendapatan berapa sih. Nah, itu kan ada kemungkinan tiap orang itu akan berbeda-beda. Cost approach itu nentuin biaya sama penyusutannya harus benar-benar. Nah, tapi kelemahannya kalau data pembandingnya nggak cukup nggak bisa dipakai. Terus verifikasi keabsahan data. Jadi pada saat teman-teman nanti menggunakan 3 data pembandingnya bisa dapatnya dari internet. Teman-teman harus print screen internetnya langsung teman-teman jadikan lampiran di laporan penilaiannya. Pastikan di situ ada tanggal kapan iklan itu dipublish. Karena untuk menentukan penyesuaian waktu itu menggunakan tanggal pertama kali dipublish sampai dengan tanggal penilaian. Itu berapa bulan selisihnya. Gitu ya. Terus ada unsur adjustment-nya kadang-kadang faktor-faktor untuk penyesuaiannya kan tergantung berbeda-beda tiap daerah. Makanya saya bilang kalau misalnya boleh pakai faktor penyesuaian sesuai SM14 atau kalau misalnya teman-teman mau ganti misalnya boleh, tapi asalkan ada jurnalnya. Jadi dia emang udah
berdasarkan kajian atau analisis. Jadi jangan ngarang. Misalnya kalau di rumah saya rumah yang bentuknya persegi panjang tuh lebih laku dibandingin segi 4. Nah, itu udah ada tuh faktornya bentuk emang sangat mempengaruhi. Tapi kalau misalnya faktor lainnya yang emang nggak masuk di SM14, berarti teman-teman harus cari jurnalnya yang emang udah nganalisis faktor tersebut mempengaruhi nilai dari suatu properti. Itu ya. Ini tahapan penelitian, verifikasi, pilih pembanding, lakuin perbandingan sama rekon. Sebenarnya udah kita jelasin tadi, tapi kita jelasin satu-satu lagi. Yang dimaksud dengan penelitian adalah identifikasi objek penilaian, sama kayak identifikasi objek penilaian di tahapan penilaian yang identifikasi permasalahan. Jadi teman-teman harus identifikasi objek penilaiannya, deskripsi tapak dan deskripsi bangunannya untuk menentukan, kan karena objek penilaian kita kan jadi titik acuan dari objek pembanding kan. Jadi untuk tahu dia lebih bagus atau lebih buruk, kita harus tahu dulu, kita harus identifikasi dulu objek penilaian kita tuh kondisinya seperti apa. Se-highest and best use apa. Kayak gitu. Terus yang kedua, pastikan data transaksi atau harga penawaran atau harga transaksi yang teman-teman dapatkan. Harga pasar itu masih ingat ada 4 item. Dari pembeli yang bersedia membeli, yang berniat membeli, dari penjual yang berniat menjual, tidak ada hubungan istimewa antara pembeli dan penjual, memiliki pengetahuan yang cukup atas transaksi tersebut. Jadi nggak ada yang ditipu atau nggak ada yang menipu. Nah, itu harus memenuhi unsur itu. Jadi transaksinya harus wajar. Karena kalau enggak, berarti harganya itu tidak menunjukkan harga pasar. Kita nggak bisa pakai. Tuh. Terus, setelah itu teman-teman pilih pembanding. Pembanding itu usahakan yang sebanding, kalau nggak dapat berarti yang sejenis. Terus baru teman-teman lakukan perbandingan. Lakukan perbanding itu yang plus minus tadi, disesuaikan. Kalau dapat hasilnya, teman-teman rekon hasilnya. Boleh di average atau boleh dibobotin. Nah, ini adalah berlaku ketentuan. Yang pertama adalah gunakanlah data pembanding yang terkini. Semakin dekat data pembanding, event itu data transaksi, ataupun data penawaran ke tanggal penilaian semakin baik. Waktunya semakin pendek, selisihnya gap-nya itu semakin bagus. Oke, karena lebih menunjukkan. Berarti kan nanti penyesuaian waktunya juga semakin kecil. Terus data pembanding yang digunakan itu bisa dari data transaksi, bisa data penawaran, ataupun bisa dari data, misalnya dari data iklan, broker, agen properti, itu bisa dari internet, bisa dari koran. Terus dari data PPAT atau desa dan kelurahan, saya sarankan itu data terakhir yang teman-teman dapat. Kenapa? Karena data-data yang tercantum di akte jual beli biasanya kebanyakan orang mengakunya berbeda dengan harga yang sesungguhnya. Misalnya nih, saya transaksi sama sama Seno 1 miliar. Terus saya bilang sama Seno, kita bikin akte jual beli 700 juta aja ya, biar kamu BPHTB-nya murah, saya 4 ayat 2-nya murah. Oke. Kan nggak apa-apa kan, itu banyak terjadi gitu loh di Indonesia ini. Gitu. Jadi itu kalau bisa pakai data transaksi, data penawarannya di iklan. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, sesuaikan jenis datanya. Kalau data penawaran berarti harus di minus. Kalau data transaksi berarti nggak usah di minus. Kalau teman-teman terpaksa pakai data PPAT berarti harus di plus. Yaitu karena data PPAT dan data akte jual beli itu biasanya dia di bawah harga pasar. Terus setelah itu penyesuaian waktu. Penyesuaian waktu itu dihitung dari data transaksi atau data penawaran ke tanggal penilaian. Pastikan penyesuaian waktu itu harus plus ya teman-teman. Terus setelah itu baru di-adjust faktor fisik dan lokasi. Oh enggak, sebelum faktor fisik dan lokasi teman-teman adjust dulu hak atas tanahnya. Hak yang paling tinggi adalah SHM. Setelah itu baru HGU atau HGB, baru di bawahnya adalah girik atau bahkan nggak punya hak. Jadi kalau misalnya objek penilaian teman-teman itu hak milik, sedangkan objek pembandingnya itu adalah hak guna bangunan, berarti dia harus di plus atau minus? Di plus, Bu. Di plus, gitu ya. Tapi kalau misalnya objek penilaiannya itu punya girik, objek pembandingnya itu SHM, berarti harus di plus apa di minus? Di minus, Bu. Gitu ya, harus di minus. Kayak gitu caranya. Oke.
Nah, setelah itu penyesuaian. Nah, penyesuaian fisik dan lokasi. Nah, untuk cara penyesuaiannya itu memang ada bermacam-macam nih, ada 6. Nah, ini ada di SM14. Ini akan teman-teman pelajari di penilaian properti residensial di berikutnya. Jadi, besarnya presentasi yang tadi minus 12, plus 7, nah itu tuh sebenarnya hasil hitungan. Tapi untuk di perkuliahan sekarang, itu sesuai RPS, itu sebenarnya kita given. Jadi teman-teman udah dapat aja hasilnya berapa, tinggal dihitung. Atau teman-teman asumsiin kira-kira berapa, yang penting plus gitu. Tapi nanti saya kasih ke KP sama SM14 buat baca-baca. Nah, ini adalah alurnya. Kan misalnya nih, pendekatan data pasar ini digunakan untuk menghitung nilai tanah dari objek penilaian. Oke, jadi kalau ada rumah itu kan ada tanah dan ada bangunannya. Bangunannya ntar teman-teman pakai pendekatan biaya. Minggu depan kita belajar. Untuk nyari nilai tanahnya kita pakai pendekatan data pasar. Oke. Nah, tapi masalahnya data pembanding kita itu kan bisa aja teman-teman dapat data pembandingnya udah tanah kosong, atau teman-teman dapat data pembandingnya ada bangunannya. Nah, ini adalah alur apabila teman-teman dapat data pembandingnya tanah kosong. Yang pertama, teman-teman dapat dong harganya, berarti harganya yang dijual apabila pembanding tanah kosong, berarti harganya harga tanah, orang dia nggak punya bangunan. Setelah itu, teman-teman sesuaikan jenis transaksinya. Apabila di data penawaran di plus, apabila data penawaran dia di minus, apabila di data transaksi dia nggak ada penyesuaian, apabila dari data PPAT berarti dia di plus. Oke? Setelah itu dapat harga tanah, setelah penyesuaian jenis transaksi, lalu teman-teman sesuaikan waktunya. Waktunya pasti plus, cuman plus berapanya tergantung dia berapa bulan atau berapa hari sebelum tanggal transaksi. Oke, setelah itu dapat harga tanah setelah penyesuaian jenis transaksi dan waktu. Hasilnya itu dibagi luas tanah. Misalnya, di sini dapat hasilnya 1 miliar. 100 juta deh, 100 juta. Terus tanahnya itu ada 100 juta. Tanahnya ada 1000 meter. 1000 meter berarti per meternya 100 ribu. Oke, 100 ribu di sini. Setelah itu baru disesuaikan dapat harga tanah setelah penyesuaian jenis transaksi itu 100 ribu per meter. Udah tanah per meter ya di sini. Udah gitu baru sesuaikan haknya. Kalau misalnya dia objek pembandingnya itu adalah HGB, sedangkan objek penilaiannya SHM, maka harus di plus. Oke, setelah di plus, dapat harga tanah setelah penyesuaian jenis transaksi, waktu, dan hak. Setelah itu baru teman-teman penyesuaian lokasi dan fisik. Penyesuaian lokasi dan fisik itu nanti di KKP teman-teman bisa lihat ada bentuk tanah, ada ukuran, ada aksesibilitas, dan lain-lainnya. Itu bisa dicek di sana. Kalau misalnya harusnya di semester ini tuh teman-teman nggak ngitung sampai sana. Itu semua akan dikasih misalnya nih, nanti akan ada tugas di situ ada aksesibilitasnya misalnya objeknya teman-teman ini memiliki 4 fasilitas, pembandingnya punya 3 fasilitas, nanti di scoring, nah kayak gitu, ntar ada. Nah, terus dapatlah akhirnya dapat harga tanah per meter setelah penyesuaian. Nah, harga tanah ini dapat dari 1 pembanding. Kalau ada 3 pembanding, itu semuanya tanah kosong. Berarti teman-teman pakai alur ini, dapat 3 harga setelah penyesuaian dari 3 pembanding, tinggal teman-teman rekon. Nah, kalau yang ini, apabila ada data pembandingnya, ada bangunannya, sama aja, cuman bedanya sebelum dia dibagi luas tanah, setelah penyesuaian jenis transaksi dan waktu, dikurangi dulu biaya bangunannya. Biaya bangunannya itu, teman-teman asumsiin biaya bangunan per meter berapa. Misalnya bangunan itu ada 50 meter, untuk ngebangunnya 1 meternya butuh 3 juta, berarti 3 juta kali 50 meter, berapa? 3 juta kali 50 meter, 150 juta. Berarti misalnya kalau di sini hasil harga tanah setelah penyesuaian jenis data dan waktu 1 miliar dikurangi 150 juta, berarti di sini ada 850 juta. Baru dibagi luas tanahnya berapa. Dapat harga tanah per meter. Selanjutnya sama kayak alur sebelumnya. Kayak gitu. Nah, ini adalah tahapan rekonsiliasinya. Bisa dibobotin, bisa di-average-in. Ada yang ditanya? Ada yang ditanya, teman-teman? Izin tanya, Bu. Boleh. Terkait yang
harga pasar yang nggak ada di kota tersebut, Bu. Kan kita kan bisa ngambil dari kota yang lain ya, Bu. Betul? Kalau kepepet. Nah, itu kan harus memiliki kota yang mirip. Nah, kota yang mirip itu memiliki spesifikasi atau klasifikasi yang seperti apa ya, Bu? Biar bisa dikatakan mirip seperti itu, Bu. Apa dari ekonomi atau dari kepadatan penduduk gitu, Bu? Dari fisik Terima kasih, Bu. dan lokasi dan aksesibilitas sih, lebih ke sana. Karena kan kita lebih ke nantinya hubungannya yang akan kita adjust kan. Kalau jenis data, waktu sama jenis hak kan gak ada hubungannya. Tapi yang dia berhubungannya itu ke fisik dan lokasi. Jadi lebih ke fisik, lokasi, kontur tanah, terus lokasinya seperti apa, aksesibilitasnya juga harus mirip, kayak gitu. Lebih ke sana. Gitu. Jadi kalau misalnya nih Bintaro kira-kira yang sama di mana sih? Di BSD, ya kan? Kalau Bintaro sama Ceger kan secara kasat mata juga udah beda kan? Misalnya objek penilaiannya di Bintaro, teman-teman kalau misalnya nggak dapat di sekitar Bintaro, berarti teman-teman boleh cari di BSD, itu kan mirip-mirip. Atau teman-teman boleh cari di mana ya? Di Bintaro itu wilayahnya seperti BSD atau di Cibubur, tapi untuk perumahan-perumahan yang menengah ke atas, kayak gitu. Gitu, jadi lebih ke fisik dan lokasinya. Gitu, Dewa. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau nanya? Sambil menunggu yang nanya, ini ada tugas. Teman-teman boleh kerjakan. Satu soal aja sih, dan semuanya udah ada given semuanya di sini, hati-hati sama soalnya. Terus dikerjakan secara manual, ditulis tangan, biasa. Terus nanti teman-teman PDF-in, di-upload maksimal hari Minggu jam 6 sore ya. Nanti Ferdinand minta tolong untuk bikin folder tugas 10. Oke? Ada yang mau ditanya, teman-teman? Caranya pakai alur yang tadi. Angkanya semuanya udah given, jadi teman-teman nggak usah ngasumsiin sendiri. Gampang. Serius nih. Nanti saya kasih KKP. KKP-nya itu bukan dipakai buat ngerjain soal ini, ngerjain soal ini tanpa out of RPS, misalnya dia visioner, disuruh cara ngitungnya, harusnya sih enggak. Ada yang mau ditanya? Ini ada yang nanya nih, Aditya Arif Mutakin, kenapa di Indonesia nggak pakai cara tambah kurang? Karena tambah kurang itu teman-teman harus ngelamsam semuanya, adjustment-nya semuanya dilamsam. Jadi posisinya adalah kalau mau bikin tambah kurang, teman-teman bikin dulu yang tadi tuh, yang breakdown per adjustment. Setelah itu baru teman-teman bisa jumlahnya berapa, itu langsung dilamsam rupiahnya berapa persen rupiahnya berapa. Nah, soalnya si tambah kurang itu kan hanya untuk properti yang data pembanding itu sebanding. Sebanding artinya sama persis. Tambah kurangnya kan berapa rupiah kurang lebihnya, hanya yang bedanya apa sih dari yang misalnya rumah saya tipe A, tanahnya 100, bangunannya 70 meter. Ada yang dijual juga tipe A juga, sama dong pasti luas tanah sama luas bangunannya. Bangunannya bentuknya juga sama persis, dijual misalnya 100 juta misalnya. Tapi yang ngebedain hanya itu yang tadi saya bilang, carport. Atau rumah saya ternyata misalnya udah saya tambah kamar pembantu 1, objek pembandingnya udah saya tambah kamar pembantu 1, rumah saya nggak ada. Berarti untuk bisa bikin di adjust-nya, berarti dia harus minus biaya membangun kamar pembantu biar nilainya sama dengan nilai saya. Hanya bisa digunakan untuk objek sebanding. Bedain objek sebanding sama sejenis. Sebanding itu benar-benar sama, persis.
yang ngebedain cuman misalnya dia nambah sedikit, nambah satu ruangan doang, atau dia beda nambah karpetnya dikasih keramik, atau di paving block, atau diapain. Nah, untuk adjust-nya hanya biaya untuk menambah atau mengurangi itu. Gitu. Sedangkan untuk kalau objeknya yang sejenis, itu hanya bisa pakai metode rupiah atau persentase. Kalau rupiah berarti untuk setiap adjust-nya, teman-teman harus hitung biaya agar si objek pembanding kondisinya sama dengan objek penilaian. It means susah. Kalau misalnya nih, misalnya dari umur objek saya misalnya 10 tahun, pembandingnya 9 tahun, berarti teman-teman harus ngelihat penyusutan dari 9 ke 10 itu berapa sih? Harus berapa ribu sih? Berapa rupiah sih? Nah, itu yang di-adjust-nya. Susah kan? Tapi kalau misalnya hanya untuk pakai persentase, misalnya untuk rumah, kalau penyusutannya pakai penyusutan akuntansi, setahun itu dia nyusut 5%, ya udah tinggal kalau beda 1 tahun berarti dia bisa plus minus 5%. Kayak gitu. Jadi makanya pakainya persentase karena lebih praktis dan lebih efektif. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada, saya tutup ya. Tugasnya dikerjakan. Jangan lupa di PDF-in, di-upload sebelum besok jam 6 sore. Setelah itu silahkan libur 2 minggu, SM14-nya dibaca ya. Sama KKP-nya dipelajarin. Oke? Izin bertanya boleh, Bu? Boleh. Terkait ini tadi, Bu, penyesuaian yang untuk waktu sama penyusutan, itu kan misalnya, Bu, penyusutannya itu 5% per tahun. Itu apakah kita... Penyusutannya dipakai buat apa? Itu kan tadi saya cuma ngasumsiin kalau mau tahu umur. Tapi di Indonesia tuh nggak pakai umur. Oh, berarti waktu aja, Bu. Misalnya, Oke. Inflasinya itu seperti yang bilang tadi 6% per tahun itu. Berarti kan 0,5% per bulan. Apakah ini nanti 0,5% per bulan. Ya. Apakah kita gunakan juga untuk per hari, Bu? Boleh. Tergantung teman-teman mau pakai per hari atau per bulan. Kalau mau gampang per bulan, kalau per hari ya dibagi lagi per hari. Semakin dibagi per hari semakin bagus. Biasanya itu di lapangan gimana, Bu? Per hari juga? Ya, per hari. Bu. Kalau pertumbuhan pakainya saya lupa di kertas kerja yang SM14. Teman-teman boleh baca SM14, saya lupa pertumbuhan itu dipakai berapa. Tapi kalau inflasi pakainya per hari sih mostly. Di KKP yang nanti saya share itu per hari. Baik, Bu. Terima kasih. Iya. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada, saya tutup ya. Mau foto nih. Ya, Bu. Foto dulu. Teman-teman harap on cam dulu biar kita screenshot dulu. Ayo teman-teman yang belum on cam dapat segera on cam. Ayo, Bu, sudah saya screenshot, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, makasih ya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.